yang paling rawan penyembahan berhala. Mereka suka menyembah berhala. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menunjukkan bahwa berhala-berhala itu sudah dihancurkan. Seperti tadi pula cerita bahwa banyak dewa di Mesir itu kalah. 10 tulah di tanah Mesir itu sebenarnya adalah perang antara Yahweh dengan dewa-dewa. Kata apa segala macam binatang itu semua itu adalah dewa-dewa. Ya. Salah satu dewa hebatnya bangsa Mesir itu adalah dewa matahari. Namanya dewa Ra. Ya. Itulah sebabnya kenapa sampai Tuhan Allah pernah bikin terjadi kegelapan. Itu maksudnya adalah Tuhan Allah Israel mengalahkan dewa Ra. Mengapa sampai sungai Nil dibikin jadi darah semua? Karena orang Mesir menyembah sungai Nil, dianggap dewa. Maka begitu jadi darah, semua binatang, ikan-ikan mati semua di sana. Apa yang mereka anggap sebagai dewa ternyata bawa bencana bagi mereka. Ya. Nah, tapi bangsa Israel di tengah jalan tetap setiap kali berhubungan dengan suku ini suka sekali menyembah dewa-dewa mereka. Makanya Tuhan larang, kalian orang Israel nih, jangan kawin dengan bangsa lain. Ya, jangan berikan anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Jangan kawin, jangan ambil mereka. Kenapa? Tuhan Allah tahu Israel ini kalau kawin sama bangsa lain, mereka bukan tarik bangsa lain menyembah Yahweh, tapi mereka yang akan terdorong untuk menyembah bangsa dewa-dewa bangsa kafir. Nah, waktu Yosua memimpin mereka, mereka masih setia. Begitu Yosua mati, mereka mulai kembali pada penyembahan berhala. Kembali menyembah berhala. Tuhan hukum mereka pakai bangsa lain, terutama bangsa Filistin. Datang, hajar mereka, tindas mereka. Lalu mereka berdoa minta tolong. Tuhan tolong kasih hakim satu. Hakim itu Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Barak, dan terusnya. Hakim datang, mereka diselamatkan, lalu mereka setia pada Tuhan. Hakimnya mati, mereka menyembah berhala lagi. Ya, lalu bangsa lain tindas mereka lagi, lalu mereka berdoa lagi, Tuhan kirim hakim lagi. Jadi ada hakim-hakim silih berganti, seperti lingkaran setan ini orang Israel ini menyembah berhala. Ya, sampai itu zaman hakim-hakim. Saudara bisa baca di kitab Hakim-Hakim. Ya, pada waktu Musa bahwa mereka sudah sampai masuk Kanaan, dan mulai hitung jumlah, masih di padang gurun, hitung jumlah dulu. Berapa sih banyaknya orang Israel setelah separuh mati di sebagian besar atau hampir semua mati di padang gurun, generasi baru muncul, maka perlu diadakan sensus untuk hitung berapa sih jumlah orang Israel. Nah, karena hitung-hitungan itu makanya kitabnya namanya kitab Bilangan. Karena itu berisi hitung-hitungan semuanya, ya. Jadi kitab Kejadian menceritakan awal kejadian semua. Kitab Keluaran cerita tentang bagaimana sejarah keluar dari Mesir. Kitab Imamat itu aturan-aturan agama. Bilangan itu hitung jumlah. Lalu Ulangan itu cerita kembali semuanya. Baru masuk kitab Yosua. Yosua memimpin masuk Kanaan, ya. Lalu hakim-hakim. Nah, setelah era hakim-hakim selesai, masuklah tiba-tiba Israel minta raja. Sebenarnya Tuhan Allah sudah janji kasih raja, tapi belum saatnya. Karena Tuhan Allah memimpin bangsa Israel sendiri, namanya teokrasi. Kalau Indonesia bukan teokrasi, tapi demokrasi. Demokrasi itu dari demos, artinya rakyat. Kratin artinya kekuasaan. Jadi kekuasaan di tangan rakyat. Tapi kalau teokrasi, teos itu Allah, kratin kuasa, kekuasaan di tangan Allah. Maka Allah yang bikin undang-undang untuk Israel. Aturan ini, aturan itu, aturan ini, aturan itu harus ikut. Nah, tapi tahu-tahu Israel minta raja. Tuhan belum mau kasih raja, tapi karena mereka ngotot minta raja, ya sudah, Tuhan kasih raja yang jelek, yakni Saul. Saul harusnya tidak layak jadi raja, karena yang turunan raja itu adalah dari suku Yehuda. Tapi setelah Saul akhirnya hidup jahat, Tuhan mengangkat raja yang dikehendakinya, itu Daud. Daud memimpin dan menaklukkan begitu banyak, termasuk merebut kota Yerusalem dari tangan orang Yebus. Jadi sebenarnya Yerusalem itu adalah milik orang Yebus aslinya. Direbut oleh Daud, lalu Daud mengganti namanya menjadi kota Daud. Sebelumnya Yerusalem itu namanya adalah Urushalim, artinya kota damai. Daud akhirnya membangun pusat pemerintahan dan kerajaannya. Nah, Daud mau bangun bait Allah.
tapi karena tangannya penuh dengan darah, Tuhan tidak izinkan. Sebelum itu di padang gurun, orang Yahudi atau orang Israel berdoa di mana? Mereka, Tuhan perintahkan untuk bikin kemah suci, namanya tabernakel, ya. Jadi kemah suci itu sebelum ada bait suci, sepanjang itu namanya juga kemah. Di mana-mana parkir, Musa suruh parkir, bangun semua tenda, kemah suci di tengah-tengah. Mau jalan lagi, bongkar lagi, pindah lagi, lalu parkir lagi, pasang lagi, terus begitu. Makanya Daud bilang, ya setelah masuk tanda, bagaimana kita semua sudah punya rumah, tapi Tuhan tidak punya rumah. Makanya dia kepengen bangun, tapi ternyata Tuhan tidak izinkan. Tuhan mau anaknya Salomo yang membangun. Akhirnya Salomo naik tahta, lalu Salomo membangun bait Allah. Salomo membangun bait Allah dengan sangat-sangat mewah. Bahkan dia memakai begitu banyak material, ya, dengan kerjasama dengan Raja Hiram. Bahkan material bait Allah itu juga menggunakan kayu cendana. Nah, kayu cendana dari mana? Nah, maka ada dugaan besar dua penghasil kayu cendana pada zaman itu. Pertama adalah India dan kedua adalah Indonesia. Ya, jadi ada kemungkinan cendananya bait Allah dari India atau dari pulau-pulau terjauh, yaitu dari Indonesia sana. Kalau itu benar, maka Indonesia menyumbang kayu cendana untuk pembangunan bait Allah di Yerusalem. Ya, Salomo orang yang berhikmat, tapi sayang di hari tuanya dia jatuh pada penyembahan berhala gara-gara dia kawin banyak. 1000 perempuan, 700, 300 dan 700 istri dan gundik. Bayangkan kalau 1000 satu hari tidur dengan satu, dia baru kembali ke istri pertama itu setelah 3 tahun lebih. Dan saya bayangkan mungkin dia nggak hafal betul ya siapa istrinya, siapa gundiknya. Tapi sebenarnya itu bukan masalah seks, itu masalah budaya pada waktu itu. Kebesaran seorang raja ditentukan dari berapa banyak istri dan gundik yang dia punya. Ya, selain itu masalah politik. Misalnya saya adalah raja kota A, tetangganya B, C, D, E. Saya selalu khawatir bagaimana kalau kerajaan B menyerang saya. Maka saya lamar putrinya Raja B jadi istri saya menantunya Raja B. Maka bagaimana mungkin Raja B mau menyerang menantunya sendiri? Saya khawatir Raja C akan menyerang saya lamar anaknya. Saya lamar anaknya Raja D. Terus sampai semua bangsa itu adalah mertua-mertua saya. Bagaimana mertua mau menyerang menantunya sendiri? Di sini kita bisa lihat Salomo sudah mulai jatuh dan pakai hikmat dunia. Dia kawin dengan perempuan-perempuan kafir. Bukannya menarik perempuan kafir itu menyembah Yahweh, tapi bertoleransi dan membangun kuil-kuil bagi mereka. Dan disitulah Salomo jatuh. Ya, padahal Salomo adalah orang berhikmat, menulis lagu banyak, seperti bapaknya Daud menulis banyak mazmur. Daud menulis banyak amsal dan puisi. Ya, nah mayoritas kitab amsal ditulis oleh Salomo. Salomo ini banyak cinta dengan perempuan-perempuan, dan dia pernah membuat suatu kidung yang begitu hebat dalam rangka jatuh cinta itu terhadap seorang perempuan namanya Sulamit. Maka namanya kitab Kidung Agung, Sirul Asyar, lagu di atas segala lagu. Ya, tapi gara-gara itu akhirnya dia jatuh. Setelah dia jatuh pada masa tua, dia sadar bahwa kekayaan, hikmat, kekuasaan, popularitas, nama besar, semuanya sia-sia kalau tidak bersama dengan Tuhan. Maka dia tulislah kitab Pengkhotbah yang temanya adalah segala sesuatu sia-sia. Sia-sia, sia-sia, semua sia-sia. Punya segala sesuatu di luar Tuhan sia-sia. Yang omong bukan orang miskin, yang omong orang kaya, yang omong bukan pengemis, yang omong raja besar. Jadi kalau orang seperti Salomo bilang segala sesuatu sia-sia, maka memang di luar Tuhan tidak ada yang bisa diharap.